Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, materi kita hari ini yaitu adalah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Henlia Pristiwi Rezeki. Program studi dari S1 Akuntansi. Materi pertemuan kita kali ini adalah pertemuan 6, 7, dan 8. Baik, kita masuk di pertemuan 6. Kita akan membahas bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, apakah Anda memiliki hak? Apakah Anda memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara? Nah, dalam pertemuan ke-6 ini, Anda akan diajak mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Ayo, masih pada hafal kan? Sila keempat Pancasila itu apa bunyinya? Nah, guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Nah, untuk kalian semua yang sudah wajib untuk membayar pajak, silakan harus membayar pajak ya, secara rutin. Baik, selanjutnya dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini ada ya, gambar resiprokal hak dan kewajiban masyarakat versus negara terlihat pada gambar V.4 dan gambar V.5. Oke, bisa kalian pelajari ya. Ini gambar V.4 dan ini gambar V.5. Baik. Selanjutnya di pertemuan ke-7, materi kita adalah bagaimana hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kita lihat di gambar gambar VI atau 5.1 ya, angka Romawi 5.1. Dalam demokrasi rakyat berdaulat, benarkah? Oke, ini sumber gambarnya adalah dari ujiansma.com. Oke ya, bisa kita lihat itu gambarnya ya. Oke. Baik, selanjutnya setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam suatu sistem politik. Dalam pertemuan ini, Anda akan mempelajari hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan,
ya, ada namanya USIS tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau Sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di lain pihak, Sanusi, menurut Sanusi tahun 2016, mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekasan. Apa kekasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Dr. Andes Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni 1. Cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, dan yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak 153 hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Nah ini bisa kita lihat ini gambar angka Romawi 5.2 yaitu Bung Hatta yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Apa maksudnya? Silakan coba kalian cari tahu ya. Pertemuan kita yang ke-8. Materinya adalah bagaimana dinamik historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, di Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Bisa kita lihat ya, ini gambar angka Romawi 7.1, yaitu cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan. Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Ayo coba kalian cari tahu dan uraikan ya. Baik, selanjutnya, pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua? Ya, silakan kalian cari tahu dan pelajari ini lebih lanjut. Baik, selanjutnya menurut Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus,
Baik, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia 181 ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Sedangkan menurut Cronenberg dan TKB Sabarodin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori tentang tujuan negara dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu, ya ini ada titik-titik ini, ada kalimat yang sebelumnya. Nah, poinnya adalah maaf ya, sebentar. Baik, poinnya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini, dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana dinyatakan Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, bagaimanakah tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik mau menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi negara hukum adalah negara yang
Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Baik, demikianlah materi pertemuan 6, 7, dan ke-8 kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perekaman video ini karena semuanya karena Ibu Jun masih berusaha lebih baik lagi ya nanti untuk kedepannya dalam memberikan materi-materi selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.